Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya di mata kuliah persamaan diferensial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Fionika, NPM 2001060020 dari jurusan Tadris Matematika semester 6 dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza, MPD. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu persamaan yang diselesaikan ke P, yaitu F dalam kurung X, Y, P. Kemudian yang kedua, yaitu persamaan yang dapat diselesaikan ke X. Yang pertama mengenai persamaan yang diselesaikan ke P, yaitu fungsi dalam kurung X, Y, P. Nah, jadi persamaan tersebut itu awalnya bermula dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N. Bentuk dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N ini adalah A0 X, Y dy per dx pangkat N ditambah A1 X, Y dy per dx pangkat N min 1 ditambah A2 X, Y dy per dx n pangkat min 2 sampai dengan seterusnya a n min 1 x, y dy per dx ditambah a n kali x, y sama dengan 0. Nah, dengan memisalkan dy per dx ini adalah P, jadi untuk setiap dy per dx ini kita gantikan P, maka bentuk di atas itu dapat dinyatakan dengan A0 x, y P pangkat N ditambah A1 x, y P pangkat N min 1 ditambah A3 X, Y P pangkat N min 2 sampai dengan A N X, Y P ditambah A N X, Y sama dengan 0. Nah, jadi di sini bisa kita singkat juga menjadi F dalam kurung X, Y, P, P pangkat 1, P pangkat 2, P pangkat 3 sampai dengan P pangkat N min 1 dan P pangkat N. Nah, contoh soalnya dapat kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada contoh X, Y dalam kurung dy per dx kuadrat dikurang x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat dy per dx ditambah x kuadrat ditambah xy sama dengan 0. Nah, di sini untuk setiap dy per dx ini bisa kita gantikan dengan P. Jadinya xy dikalikan P kuadrat min x kuadrat plus xy ditambah y kuadrat P ditambah x kuadrat ditambah xy sama dengan 0. Kemudian kita langsung masuk ke persamaan yang dapat diselesaikan ke P, yaitu f x, y, P sama dengan 0, dimana menyelesaikan persamaan diferensial tersebut adalah dengan cara faktorisasi. Jadi bentuk dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N tadi, ya, itu adalah A0 X, Y pangkat P pangkat N ditambah A1 X, Y, P pangkat N min 1 ditambah A2 X, Y, P pangkat N min 2 ditambah sampai dengan AN X, Y pangkat P X, Y, P ditambah AN X, Y sama dengan 0. Nah, ini dimana bisa kita rubah atau bisa kita sederhanakan menjadi P min F1 dikali P min F2 dikali P min F3 sampai dengan dikali P min Fn min 1 dikali P min Fn sama dengan 0, dimana F ini adalah fungsi dari variabel X dan Y nya ya. Jadi variabel X dan Y nya ini kita rubah menjadi F gitu. Dari bentuk di atas dapat diperoleh P min F1 sama dengan 0, P min F2 sama dengan 0, P min F3 sama dengan 0, sampai dengan P min Fn min 1 sama dengan 0, P min Fn sama dengan 0. Nah, untuk P-nya ini kita keluarkan sehingga jadi P sama dengan F1 X, Y, P sama dengan F2 X, Y sampai seterusnya. Nah, kemudian P ini kan seperti yang di awal tadi ya teman-teman. Jadi dy per dx-nya itu kita gantikan dengan P. Kemudian di sini P-nya kita gantikan lagi dengan dy per dx. Jadi bisa kita tulis dy per dx sama dengan F1 X, Y, dy per dx sama dengan F2 X, Y dan seterusnya sampai dengan dy per dx sama dengan Fn X, Y. Di sini bisa kita lihat lagi atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi
F1 dikali X, Y, C, F2 X, Y, C, F3 X, Y, C, dan seterusnya. Jadi dy per dx ini nantinya akan menghasilkan konstanta yaitu C. Sehingga jawab umum atau solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah A0 X, Y, B pangkat N. Ini rumus yang bentuk umum tadi. Itu dapat kita sederhanakan atau kita rubah menjadi solusi umumnya adalah F1 X, Y, C, F2 X, Y, C, dan F3 X, Y, C sampai dengan Fn X, Y, C sama dengan 0. Contoh soalnya, tentukan jawab umum atau solusi umum dari persamaan diferensial X kuadrat P kuadrat ditambah 3XYP ditambah 2Y kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi langkah pertama itu kita faktorkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini bisa kita faktorkan menjadi XP ditambah Y dikalikan dengan XP ditambah 2DY. Nah, ini nantinya kalau kita kalikan silang akan menghasilkan bentuk yang awal ini. Maka X ditambah P, mohon maaf, maka XP ditambah Y sama dengan 0 dan XP ditambah 2Y sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua itu dicari satu persatu dengan cara mensubstitusikan Y aksen sama dengan dy per dx atau P, kemudian kita integralkan. Nah, ini akan diselesaikan XP plus Y terlebih dahulu ya. Jadi XP plus Y sama dengan 0, XP plus Y sama dengan 0. P-nya ini kita gantikan dengan dy per dx. Jadi X dy per dx ditambah Y sama dengan 0. Kemudian kita kalikan X dy ditambah Y dx, ini kalikan ke sini ya teman-teman, sama dengan 0. Nah, setelah dari sini, karena kan ini kan variabelnya masih beda, ini X, ini Y, ini X. Nah, jadi kita harus satukan variabel terlebih dahulu ya. Kita harus jadi yang X itu harus dx, kemudian yang Y itu harus dy. Makanya kita rubah ke bentuk ini. Jadi dy per Y ditambah dx per X sama dengan 0. Kemudian integral dy per Y ditambah integral dx per X sama dengan 0. Nah, ini kan jadi ini bisa kita tulis lagi ya teman-teman. Integral dy per Y plus integral dx per X sama dengan C. Nah, dy per Y ini sama aja 1 per Y dy. Nah, integral 1 per Y dy itu kan ln Y ditambah integral 1 per X dx ln C. Nah, jadi ln Y ditambah ln X sama dengan ln C. Nah, ln XY, jadi ini kenapa bisa jadi ln XY? Karena itu kalau kita ketemu ln Y ditambah ln X itu merupakan suatu sifat ln ya. Jadi dia bisa kita rubah menjadi ln XY sama dengan ln C. Kemudian XY sama dengan C gitu. C-nya kita pindah ruas, jadi XY min C sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan satu. Kemudian akan diselesaikan untuk yang satunya lagi, yang XP ditambah 2Y sama dengan 0. XP ditambah 2Y sama dengan 0, caranya seperti tadi ya. Jadi kita rubah P-nya menjadi dy per dx, X dy per dx plus 2Y sama dengan 0, X dy ditambah 2Y dx sama dengan 0, kita samakan dy per 2y ditambah dx per y sama dx per x sama dengan 0. Kemudian integral dy per 2y ditambah integral dx per x sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan hasil yaitu ln y per 2y ditambah ln x sama dengan ln c. Ln y ditambah 2 ln x sama dengan ln c. Nah, ini kita kalikan. Ini kita sederhanakan ya. Kemudian akan menghasilkan lagi ln x kuadrat y sama dengan ln c, di mana x kuadrat y-nya itu sama dengan c. Nah, kemudian c-nya kita pindah ruaskan. X kuadrat y min c sama dengan 0. Ini untuk persamaan 2. Jadi solusi umum atau jawab umum adalah gabungan dari solusi 1 dan solusi 2. Jadi solusi umumnya atau jawab umumnya bentuk persamaan diferensial tersebut adalah x y min c dikalikan x kuadrat y min c sama dengan 0. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai persamaan yang dapat diselesaikan ke X. Jadi
dari bentuk X sama dengan FY, P, maka X sama dengan FY, P nya ini dapat kita rubah menjadi bentuk ini teman-teman. Jadi dx per dy sama dengan do F per do Y ditambah do F per do P dikali dP per dy. Nah, jadi kita dapat kita rubah lagi menjadi 1 per P, karena kan tadi P itu kan dy per dx ya, karena ini dx per dy makanya 1 per P sama dengan do F per do Y ditambah do F per do P dikali dP per dy. Contoh, tentukan jawab umum atau solusi umum dari persamaan diferensial X sama dengan Y ditambah P kuadrat. Penyelesaiannya, X sama dengan Y ditambah P kuadrat. X nya kita rubah menjadi dx per dy. Dx per dy sama dengan 1 ditambah 2P dikali 2P dikali dP per dy. Nah, ini kenapa dia 1 ya teman-teman? Karena di sini kita bisa lihat do F per do Y, turunan fungsi ini terhadap Y. Nah, karena di sini Y ini kan berarti Y aja. Nah, turunan Y itu apa? Berarti 1 gitu. Kemudian do F per do P, turunan ini terhadap fungsi P. Nah, ini karena dia ada pangkatnya 2, makanya 2-nya turun. 2 dikali P 2 min 1, makanya dia hasilnya 2P. Kemudian kita kalikan dengan dP per dy. Sehingga ini tadi dx per dy kita ganti menjadi 1 per P sama dengan 1 ditambah 2P dP per dy. 1 per P min 1 kita pindah ruaskan sama dengan 2P dP per dy. Kemudian dy sama dengan kita pindahkan ya, 2P per 1 min P min 1 dP. Kemudian kita kalikan dengan P. Nah, kita kalikan dengan P maka akan menghasilkan dy sama dengan 2P kuadrat per min P plus 1 dP. dy sama dengan 2 dikali P kuadrat min 1 plus 1 per P plus 1. Setelah itu, dy sama dengan min 2P kuadrat min 1 plus 1 per P min 1. Nah, ini minusnya kita pindah ke sini ya teman-teman. Jadi mohon maaf, bukan kita pindah, tapi kita sederhanakan atau kita kalikan dengan negatif untuk menghilangkan ini ya. Jadi akan menghasilkan dy sama dengan min 2 P plus 1 ditambah 1 per P min 1 dP. Nah, maaf, ini harusnya ada dP-nya ya. Jadi ini dP-nya ketinggalan. dy sama dengan min 2P min 2 per P min 1 dP. Ini kita kalikan ke dalam semua yang ada di dalam kurung ini. Kemudian kita integralkan, integral dy sama dengan integral min 2P min 2 per P min 1 dP. Nah, integral dari dy kan y, kemudian integral dari min 2P itu min P kuadrat min 2 ln P min 1 plus C. Nah, ini akan menghasilkan X sama dengan X plus P kuadrat. Kemudian X-nya sama dengan min P kuadrat min 2P min 2 ln P min 1 plus C plus P kuadrat. X-nya sama dengan min 2P min 2 ln P min 1 plus C. Jadi solusi umum persamaan diferensial tersebut adalah X sama dengan min 2P min 2 ln P min 1 plus C dan Y sama dengan min P kuadrat min 2 ln kali P min 1 plus C. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.